Subhanallah Pak, sebenarnya makam kuburan-kuburan itu Pak, kenapa kuburan itu dikeramatkan? Sebenarnya Pak, tujuan utamanya bukan agama, tapi apa? Uang. Tujuannya uang. Ada yang rebutan lahan parkir, ada yang rebutan apa? Air, jual infak, apa? Koda infak itu Pak. Subhanallah Pak, orang yang tidak mau ngaji, orang yang tidak mau belajar Pak, banyak terjebak dalam bab ini. Mereka sudah disesatkan, diperas lagi. Subhanallah Pak. Iya, mereka itu diambil uangnya Pak, nggak terasa. Kenapa? Karena mereka ini bagian dari sesuatu yang bisa menyelamatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diingatkan dibilang Wahabi Pak. Iya, coba untuk mengingatkan lah dibilang Wahabi sama. Tapi kalau nggak diingatkan, kasihan mereka. Mereka sudah disesatkan, harta mereka masih diambil. Tapi mereka merasa itu adalah benar, infak. Waliyadzubillah. Di Aljazair Pak, pernah ada peristiwa. Aljazair itu kan jajahannya Prancis Pak, jajahannya Prancis. Sebelum Aljazair merdeka dari Prancis, itu Pak, ada orang Nasrani yang sangat cinta kepada seekor anjing. Anjing kesayangan lah gampang. Suatu ketika anjing itu mati. Ketika mati dikuburlah anjing. Karena orang kaya Pak, ya kuburannya diperbagus, dan bagus itu Pak. Suatu ketika setelah Perancis kalah di Aljazair, mereka semua hijrah kemana? Ke Eropa. Pergi mereka Pak, karena di Aljazair mereka kalah dan dibantai mereka kalau di mana? Kalau tetap tinggal di, tidak aman lah kondisi mereka kalau tinggal di Aljazair. Akhirnya Pak, ada orang iseng mengatakan bahwasanya kuburan ini adalah kuburan keramat. Ketika anjing itu dikubur Pak, ada salibnya. Karena Nasrani yang punya, ada salib. Setelah kondisi Aljazair aman, kuburan sudah bongkar. Pak, orang yang dulu punya rumah itu datang. Ketika sampai ke Aljazair kaget dia. Kenapa? Kuburan anjingnya dari makam keramat. Jadi makam keramat. Subhanallah Pak. Setelah di rebutan akhirnya, ini rumah saya. Saya tinggal gara-gara di sini kondisinya perang. Loh, ini bukan, kata mereka, ini makam wali katanya. Bukan, itu makam anjing katanya. Kalau nggak percaya bongkar, dibongkar Pak. Ternyata apa? Ya benar, tulangnya anjing. Salibnya genap. Sekarang Pak, subhanallah, di mana-mana ada makam keramat. Syefulan. Yang terbaru di mana Pak? Yang terkenal Pak? Bukan, yang di mana? Silo. Ada, bukan Mak. Di Gumitir baru itu. Itu Pak, ada teman saya tanya sama orang sana, Bujuk Melas namanya. Orang sana itu Pak, kami nggak ngerti kalau itu kuburan. Kok sekarang jadi kuburan? Siapa pertama kalian? Kami orang sini nggak ngerti kalau itu kuburan. Itu bukan kuburan kayaknya Pak. Kenapa? Karena orang sana itu nggak tahu kalau itu kuburan. Orang sana loh Pak, nggak ngerti. Kok tiba-tiba dia menjadi apa? Kuburan keramat. Subhanallah. Tim sukses itu Pak. Tim sukses ya. Iya, waliyadzubillah. Diviralkan. Waliyadzubillah Pak. Ini kebodohan yang nyata. Jangan mengatakan kok dari dulu tauhid aja. Enggak Pak. Tauhid itu harus selalu didakwakan. Sejak zaman Nabi pertama kali datang, dakwahnya tauhid. Sebelum meninggal, tauhid. Karena memang dakwah tauhid itu luar biasa Pak. Karena penyimpangan yang paling fatal itu adalah penyimpangan tauhid. Jadi sekarang Pak, subhanallah Pak, masih ada orang yang meyakini bahwasanya orang bisa nyarang hujan. Subhanallah, kok jadi nyarang hujan Pak? Wong dia nyarang kencingnya sendiri nggak bisa. Namanya sarangan kan bocor Pak. Sarangan itu kan bocor. Ada sarangan yang utuh Pak.
Tidak ada. Itu hanya akal-akalnya dukun aja, Pak. Ada sarangan utuh, Pak. Ada sarangan seret, kemudian nggak bolong gitu, Pak. Ada enggak, Pak? Itu sebenarnya akal-akalnya dukun, Pak. Omongnya dia nyarang dia tetap bocor aja, Pak, kalau mau itunya hujan. Cuma subhanallah, Pak, dukun tuh pintar, Pak, ngomong, Pak. Dari dulu, Pak, dukun itu mainnya di mana? Kata-kata. Kalau ada bilang sarang hujan, Pak, nggak ada sarangan nggak bocor, semuanya bocor. Kenapa nggak hujan? Ya karena memang nggak hujan. Coba hujan, ya landu, Pak. Dukun itu, Pak, sebenarnya ucapan yang diucapkan kepada masyarakat itu, Pak, itu sebenarnya secara logika juga salah. Kenyarang hujan itu, Pak. Ada sarangan nggak bocor, Pak? Sarangan tahu nggak bocor? Ya ndak ada tahu ampasnya pada keluar, Pak. Cuma subhanallah. Kayak begini lagi, Pak. Ada sebuah keyakinan, Pak. Ini sama, Pak. Ini omongan dukun sebenarnya. Masalah larangan-larangan menikah. Ada orang, Pak, rumahnya hadap-hadapan, tapi mojo. Satu gang, satu ngadap utara, satu ngadap selatan. Tapi mojo, Pak. Ini nggak boleh kawin ini. Kenapa? Atu bucu katanya. Loh iya, Pak. Iya kan? Atu bucu, nggak boleh. Kenapa kalau kawin katanya? Loh, ini kalau nikah nanti salah satu orang tua dari yang akan kalah duluan. Loh. Emangnya kalau nggak ada bucu kalah semuanya? Apa? Nggak ada yang mati gitu tuh? Loh, logikanya, Pak, kalau kita mau main logika, Pak, ya. Kalau bucu orang tuanya mati duluan, kalau nggak bucu berarti yang muda mati duluan, Pak. Lah iya kan? Kalau orang tua tuh pelak sama anaknya, Pak, nyari sebat tujong. Ada Pak, dinang kok kada mati tak apa lah. Kan gitu seharusnya. Loh, kalau bucu nanti salah satu yang tua mati duluan. Kalau nggak bucu berarti yang muda mati duluan. Logikanya kan seperti itu sebenarnya. Tapi subhanallah, Pak, dasar dukun, Pak. Bener ngomong. Padang awam percaya saja, Pak. Itu, Pak, kalau anaknya berbakti sama yang tua, Pak. Bah. Kalau anaknya sayang sama anaknya, Pak, nyari sepat tujong. Cina itu mati kada lah. Kan gitu, Pak, seharusnya. Subhanallah. Dukun cuma mainan aja, Pak. Main apa namanya? Orang itu, Pak, kalau dibilangi dukun itu haram seperti ucapan Nabi, Pak, mereka tuh ngamuk, dibilang Wahabi kita. Kalau nggak dibilang dia peki sama dukun, yo wae, Pak. Subhanallah. Dia peki sama dukun oke aja. Kalau dibilang Wahabi. Makanya, Pak, dakwah tauhid itu jangan sampai apa? Jangan sampai berhenti. Karena orang goblok dari dulu sampai sekarang tuh ada, Pak. Karena orang kalau sudah tidak mau ngaji tauhid, Pak, tidak bertauhid dia, pasti goblok. Dia peki dia, dibodohi. Kenapa? Karena memang apa? Kalau ada orang sudah tidak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengagungkan makhluk yang sama dengan dia. Itu kaidah, Pak. Kalau orang nggak mau dengan sunnah, dia akan gandrung dengan apa? Bid'ah. Kalau orang nggak mau bid'ah, dia akan senang dengan sunnah. Itu kaidah, Pak. Nah, sekarang, Pak, logika mana, Pak? Sekarang ada orang buat patung disembah. Kalau patung itu ada yang ganggu, Pak, yang jaga dia siapa? Yang nyembah. Secara logika kan nggak benar kalau itu Tuhan, Pak. Yang membuat dia yang nyembah. Ketika patung itu ada masalah, yang ngurusi siapa? Yang nyembah. Yang nyembah, Pak, manusia. Karena itu, Pak, ada cerita ini, Pak. Mudah-mudahan cerita ini benar, Pak, ya. Ada orang mandikan patung Bunda Maria. Orang Nasrani kan nyembah Bunda Maria, Pak. Dimandikan sama dia. Kata ada ponaknya lewat, Pak. Ponaknya ini anaknya Pak. Celemer, ngomongnya itu ngomong seenaknya gitu, Pak. Mandikan Tuhan katanya. Mandikan Tuhan katanya.
Tapi subhanallah Pak, tapi itu cerita itu benar kayaknya. Cerita itu benar Pak. Akhirnya omnya ini berpikir, Pak, iya. Ini kok Tuhan aku yang mandikan gitu. Dalam cerita itu masuk Islam, masuk Islam dia. Omnya akhirnya masuk Islam dia. Iya. Aku kok mandikan Tuhan ya. Masa tak perlu dimandikan? Jadi cuma dari pertanyaan ponaannya, mandikan Tuhan katanya. Subhanallah. Karena itu Pak, orang kalau sudah nggak mau bertauhid, maka dia akan apa? Akan jatuh pada kesyirikan. Akan jatuh pada kesyirikan. Masa Pak ada orang menggantungkan hatinya pada keris. Uang keris kalau ditai kucing juga dia akan ngapa-ngapain Pak. Waliyadzubillah. Iya Pak, kan ada orang menggantungkan hatinya pada keris, pada jimat. Kalau jimatnya Pak dibakar juga nggak bisa berbuat apa-apa. Waliyadzubillah. Ya katanya aku walat. Hal ini jadi nanti menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin yang sepoi-sepoi yang akan mencabut roh-roh orang-orang yang beriman. Karena hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada syarril khalaq, orang-orang yang paling buruk. Wal mu'minuna la yahzunuhumul fazaul akbar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkusu arba'in." Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku selama 40. Tidak tahu 40 hari apa 40 bulan apa 40 tahun. Tapi yang jelas Pak, satu hari pertama sama dengan 1 tahun. Satu hari kedua sama dengan 1 bulan. Satu hari ketiga sama dengan 1 pekan. Hari keempat baru sama dengan hari-hari biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Dajjal turun dan dia berkeliling di permukaan bumi Pak, kecuali Mekah dan Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Isa alaihissalam dan mencarinya. Kemudian setelah Nabi Isa menemuinya, Nabi Isa akan membunuhnya. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal di Palestina Pak, di sebuah tempat namanya Babul Lud. Babul Lud ini Pak sekarang dikuasai Israel Pak. Sekarang itu jadi pangkalan militer Israel. Kemudian 7 tahun setelah itu manusia itu akan hidup tentram. Tidak ada orang yang bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan angin yang dingin dari arah Syam. Fala yabqa 'alal wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Maka tidak akan tinggal di muka bumi yang di dalam hatinya ada keimanan, melainkan angin itu akan membunuhnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian tinggal di dalam perut gunung pun, maka angin itu akan mendatanginya. Maka fayabqa syirarun nasi fi khiffatit thair la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Maka yang tersisa di muka bumi adalah manusia-manusia yang paling buruk fi khiffatit thair. Mereka itu gampangnya mereka berbuat maksiat sangat ringan sekali Pak, seperti ringannya tubuh burung. Burung itu kan ringan badannya Pak, kalau terbang juga ringan. Nah, orang-orang saat itu Pak untuk berbuat maksiat ringan sekali mereka, seperti ringannya burung ketika terbang. Rasulullah menjelaskan, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Mereka tidak mengenal perkara ma'ruf dan mereka tidak mengenal perkara mungkar. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Pokoknya mereka mau langsung diapakan? Dilaksanakan mereka tanpa mengenal halal, tanpa mengenal haram.
Fayatamatsalu lahumus syaitan fayaqulu ala tastajibun. Kemudian syaitan keluar ke mereka mewujudkan dirinya seperti wujud manusia. Kemudian syaitan itu mengatakan, tidakkah kalian mau mengikuti aku? Fayaqulun, maka mereka mengatakan, fama ta'muruna, kamu nyuruh apa? Faya'muruhum bi'ibadil awthan, maka syaitan pun memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Wahum fi dzalika darun rizquhum. Saat itu rezeki mereka luar biasa, Pak. Rezeki mereka betul-betul apa? Mengucur. Sangat banyak sekali. Hasanun aishuhum, kehidupan mereka juga sejahtera. Summa yunfakhu fis-sur. Kemudian ketika mereka kondisi mereka seperti itu, yunfakhu fis-sur, mereka ditiupkanlah sangkakala. Fala yasma'uhu ahadun illa asghal laitan wa rafa'a laitan. Ketika sangkakala ditiup, tidaklah seorang pun yang mendengar suara itu melainkan asghal laitan wa rafa'a laitan. Mereka begini, Pak, tola-tole begini, bingung saking kerasnya suara itu. Wa awwalu ma yasma'uhu rajulun yulawwitu hawdha ibilihi fayus'aku wa yus'akun nas. Yang pertama kali mendengar suara itu orang yang sedang memperbaiki tempat minum ontanya. Ketika dia mendengar, semua manusia mendengar, artinya apa? Semua manusia waktu itu mati, Pak. Manusia waktu itu mati. Orang yang hidup saat kiamat itu terjadi, Pak, Rasulullah mengatakan di sini, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Mereka tidak mengenal perkara yang ma'ruf, juga tidak mengingkari perkara yang mungkar. Sampai-sampai apa? Diceritakan dalam sebuah hadis yang lain, saking bejatnya manusia saat itu, mereka berhubungan badan di pinggir jalan itu biasa. Jadi kayak keledai sudah, kayak nggak ada rasa malu sama sekali. Biarkan aja. Rasulullah mengatakan manusia terbaik saat itu, yang hidup saat itu, mengatakan, ya kalau berhubungan badan jangan di sini, di balik tembok itu. Itu orang yang terbaik saat itu. Akhlaknya sudah seperti itu. Artinya apa? Dia tidak mengingkari zinanya. Cuma dia mengatakan jangan di pinggir jalan, gitu aja. Jangan di pinggir jalan. Dalam riwayat yang lain tentang masalah angin itu, innallaha yab'atsu rihan minal yaman alyana minal harir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim angin dari arah Yaman. Angin itu alyana minal harir, lebih lembut daripada sutra. Fala tada'u ahadan fi qalbihi mithqalu habbatin aw mithqalu dzarratin min imanin illa qabadathu. Angin itu tidak akan meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun hanya seberat habbah, biji-bijian yang sangat kecil, atau seberat semut yang sangat kecil, melainkan angin itu pasti akan mencabut nyawa orang itu. Jadi yang penting ada iman, Pak, dalam hatinya, maka apa? Angin itu akan mencabut nyawanya. Agar apa? Agar orang itu tidak menemui hari kiamat. Kenapa? Karena manusia terburuk adalah manusia yang mendapati terjadinya hari kiamat. Jadi setelah peristiwa angin ini, Pak, yang tersisa di muka bumi hanya orang-orang kafir saja. Dan nanti kepada mereka lah, saat di tengah-tengah mereka lah kiamat itu akan terjadi. Cukup sekian kajian kita kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada tanda terbitnya matahari dari arah barat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.